Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas transformasi. Jadi ini adalah bab baru ya. Transformasi ini terbagi dalam beberapa subbab. Yang pertama menemukan konsep translasi atau pergeseran. Yang kedua menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Yang ketiga menemukan konsep rotasi atau perputaran. Dan yang keempat menemukan konsep dilatasi atau perkalian. Yang terakhir ada komposisi transformasi. Nah, untuk saat ini Ibu akan bahas satu subbab dulu, yaitu translasi ya, atau konsep pergeseran. Oke, sorry ini belum dihapus. Oke, langsung aja. Jadi pergeseran atau translasi ini ya dicontohkan atau diilustrasikan seperti ini. Misalkan titik A, X, Y di dalamnya ya, ditranslasi oleh T, ada A, B, menghasilkan bayangan A aksen, dalamnya ada X aksen, Y aksen, kemudian ditulis dengan sebagai berikut ini ya. Nah, jadi ini A, X, Y ini adalah titik awal. Nah, kemudian ditranslasi atau digeser ya, si penggesernya itu sebanyak atau sejauh ini T, A, B atau AB ya. Ini karena sebuah matriks ya, jadi kita bacanya AB. Kemudian menghasilkan bayangan atau hasil dari pergeserannya itu ialah A aksen, di dalamnya ada X aksen, Y aksen. Oke, jadi hasil si pergeserannya itu disimbolkan dengan X aksen sama Y aksen ini menghasilkan si AB ya. AB itu si yang mentranslasi atau yang menggeser atau yang bisa dikatakan jarak pergeserannya itu ya, AB ditambah dengan XY ya. XY ini merupakan titik awalnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu contohnya ya. Kalau tadi kalian bingung, ini langsung Ibu kasih contoh yang konkret ya, ada angkanya. Titik A 2,3. Jadi ini ada sebuah titik disebut titik A ya, dia itu terdiri dari XY-nya 2,3. Ini titik awal di mana dia berdiri di tempat semula itu di 2,3. Kemudian ditranslasi dengan matriks translasi T min 3,4. Ini sebuah matriks ya, artinya dia menandakan sebuah jarak gitu ya, jauhnya si pergeseran ini yaitu min 3,4. Jadi si X-nya itu berpindah sebanyak min 3, kemudian Y-nya itu berpindah sebanyak si 4 gitu ya. Maka ditanya tentukan bayangan dari A atau tentukan hasil dari pergeserannya ini setelah ditranslasi atau digeser oleh si T min 3,4. Nah, jadi alternatif penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi ini garis titik awal ya. Titik awal itu si A 2,3 kemudian ditranslasi ya dengan min 3,4, dia menghasilkan ini. Berarti kan ini yang ditanya toh? Ya, dia yang ditanya. Nah, jadi kita buat di sini X aksen, Y aksen itu hasilnya berarti kan min 3,4, jarak sejauh mana dia bergeser atau ditranslasi, kemudian ditambah dengan titik awalnya yaitu 2,3. Maka dia menghasilkan, karena ini sebuah matriks, operasi penjumlahannya pun kita operasi matriks biasa ya, penjumlahan matriks biasa, berarti min 3 plus 2 min 1 dan 4 plus 3 sama dengan 7. Jadi hasil dari bayangan A-nya itu merupakan min 1 dan 7. Min 1,7 atau matriks ya, ini cara menulis matriks kan seperti ini. Jadi kita mengikuti operasi matriks. Oke, jadi ini hasilnya. Hasil dari bayangan si A. Paham ya? Langsung kita ke contoh 2. Garis K dengan persamaan 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Ditranslasi dengan matriks translasi T min 1, min 3. Maka kita harus menentukan bayangan garis K tersebut. Nah, bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi dia hanya sebuah titik A, X, Y. Tapi kalau ini adalah persamaan satu garis lurus ya. Jadi tetap aja untuk mengetahui titik A atau si X, Y-nya itu kita ambil dari persamaan ini. Ini kan ada koefisien dari variabel X dan koefisien dari variabel Y-nya. Nah, jadi ini 2, min 3 ya.
ini ditranslasi gitu ya ke sebuah apa namanya jarak atau matriks translasi yaitu -1, -3 ini ya. Ini si apa namanya si media translasinya lah gitu, katakanlah seperti itu ya, yang membuat dia bergeser gitu sejauh mana itu ditentukan dengan ini T-1, -3. Kemudian dia menghasilkan satu bayangan ya kan. Nah sekarang kita buat dulu X aksen sama Y aksennya ini. Berarti kan dia sama dengan -1 sama -3 ya. Ini si translasinya, matriks translasinya ini. Kemudian ditambah dengan X sama Y ya. X sama Y ini kan si garis K-nya ya. Maka sama dengan X-1, Y-3. Kemudian X aksen, kalau misalkan dia X aksennya ini sama dengan X-1, berarti kalau yang ditanya hanya nilai X, berarti kita ubah atau kita pindah ruas itu bisa X aksen plus 1. Begitupun jika diketahui Y aksen sama dengan Y-3, berarti jika kita cari Y-nya adalah Y aksen plus 3. Nah, dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi, yaitu, nah ini kan 2X kan, tadinya kan ini 2X, kemudian -3Y, aduh, sorry, 3-nya ini kurang bagus, kita hapus dulu. Ini kita tulis dulu. -3Y, kemudian plus 4 ya, sama dengan 0. Nah, X-nya ini kita ubah menjadi ini ya. X aksen plus 1. Kemudian Y-nya ini kita ubah menjadi ini. Y aksen plus 3. Oke. Makanya terjadi seperti ini ya. Atau ketika sudah kita operasikan ya, 2 kali X, kemudian 2 kali plus 1. Kemudian ini -3 kali Y, -3 kali 3. Hasilnya adalah 2X min 3Y min 3 sama dengan 0. Nah, jadi paham ya? Caranya kurang lebih seperti itu. Langsung saja kalian coba latihan. Misalkan ya ada titik K 4,2 ditranslasi dengan suatu matriks translasi yaitu -6,7, maka kalian harus menentukan bayangan dari A tersebut. Gampang banget. Kemudian yang kedua, garis K dengan persamaan 3X min 6Y plus 2 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasi T min 2,4, maka kalian harus menentukan bayangan garis K tersebut. Nah, ini gampang banget karena kalian hanya melihat contoh soal yang sudah diberikan ya. Untuk latihan kalian ini, jangan lupa kumpul PDF via Google Form di Google Classroom di folder tugas 7. Deadline-nya tanggal 16 November. Sorry, ini pakai V harusnya ya. November jam 23.59. Oke, terima kasih sudah menyimak. Dan silakan mengerjakan. Ibu Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.